Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soli dan soliha. Selamat pagi ayah dan bunda. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Coba perhatikan video di bawah ini tentang doa mau belajar. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah membaca doa mau belajar. Sekarang mari anak-anak soli dan soliha membuka buku cetak pendidikan agama Islam halaman 81 pelajaran 7 tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Kisah Nabi Lut alaihi salam. Kaum Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam adalah anak saudara Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayahnya yang bernama Haran bin Tareh adalah saudara sekandung dari Nabi Ibrahim. Nabi Lut alaihi salam pergi meninggalkan tempat tinggal pamannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi di sini itu Nabi Ibrahim itu adalah paman dari Nabi Lut alaihi salam. Begitu ya anak-anak. Atas perintah dan izin menuju ke sebuah tempat bernama kota Sodom. Nabi Lut adalah seorang nabi yang ditugaskan berdakwah di kota Sodom, yang penduduknya sangat durhaka, buruk akhlaknya, dan sering melakukan kemungkaran. Kemungkaran mereka adalah kaum laki-laki menyukai kaum laki-laki dan kaum perempuan menyukai kaum perempuan. Nah, jadi di sini seharusnya kaum laki-laki itu menyukai kaum perempuan dan kaum perempuan menyukai kaum laki-laki. Tapi pada zaman Nabi Lut ini banyak sekali manusia yang melakukan kemungkaran. Kemungkaran yang mereka lakukan adalah kaum laki-laki menyukai kaum laki-laki dan kaum perempuan menyukai kaum perempuan. Itu hukumnya tidak boleh ya nak ya. Hukumnya haram dan dosa besar. Nabi Lut alaihi salam menyeru mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta melarang mereka mengerjakan berbagai perbuatan keji dan kemungkaran. Namun mereka sama sekali tidak mau memenuhi seruan Nabi Lut alaihi salam. Selanjutnya pada halaman 82 Nabi Lut alaihi salam
kedatangan 2 tamu istimewa. Lalu, pada suatu hari, datanglah 2 tamu istimewa yang tampan ini ke rumah Nabi Lut alaihi salam. Jadi, Nabi Lut kedatangan tamu, dan tamu yang mendatangi rumah Nabi Lut itu berwajah sangat tampan. Nabi Lut alaihi salam merasa susah dan sempit dadanya karena khawatir kaumnya, kaum Sodom yang laki-laki menyukai laki-laki itu akan mengganggu 2 tamu istimewa yang tampan ini. Dan ternyata benar. Tidak lama kemudian, istri Nabi Lut alaihi salam diam-diam memberitahukan kepada kaum laki-laki bahwa di rumahnya kedatangan tamu laki-laki yang tampan dan gagah. Ternyata istri Nabi Lut alaihi salam berkhianat. Selanjutnya pada halaman 82, Nabi Lut alaihi salam kedatangan 2 tamu istimewa. Lalu pada suatu hari, datanglah 2 tamu istimewa yang tampan ini ke rumah Nabi Lut alaihi salam. Jadi, Nabi Lut kedatangan tamu, dan tamu yang mendatangi rumah Nabi Lut itu berwajah sangat tampan. Nabi Lut alaihi salam merasa susah dan sempit dadanya karena khawatir kaumnya, kaum Sodom yang laki-laki menyukai laki-laki itu akan mengganggu 2 tamu istimewa yang tampan ini. Dan ternyata benar. Tidak lama kemudian, istri Nabi Lut alaihi salam diam-diam memberitahukan kepada kaum laki-laki bahwa di rumahnya kedatangan tamu laki-laki yang tampan dan gagah. Ternyata istri Nabi Lut alaihi salam berkhianat. Kaum Nabi Lut alaihi salam yang durhaka. Kaum Nabi Lut alaihi salam begitu senang mendengar kabar ada 2 tamu yang tampan. Tidak lama kemudian, datanglah kaum laki-laki mendatangi rumah Nabi Lut alaihi salam. Berbondong-bondong mereka datang. Mereka berteriak-teriak agar Nabi Lut alaihi salam menyerahkan kedua tamunya. Berkata Nabi Lut alaihi salam, "Hai kaumku, janganlah tamuku ini kalian ganggu. Biarlah ku berikan anak perempuan kepada kalian," kata Nabi Lut alaihi salam. Kaum Nabi Lut pun menjawab, "Hai Lut, kamu sudah tahu maksud kami. Kami tidak menyukai perempuan. Kami hanya suka kepada laki-laki saja." Dengan sabar, Nabi Lut alaihi salam mencoba menyadarkan kaumnya bahwa tindakan itu tercela. Namun, mereka tidak peduli. Mereka tetap saja menuntut Nabi Lut alaihi salam agar menyerahkan tamunya. Di saat seperti itu, kedua tamu ini berkata kepada Nabi Lut alaihi salam, "Hai Lut, kami ini sebenarnya para malaikat yang diutus oleh Allah kepadamu. Tenangkanlah hatimu. Mereka tidak akan membahayakan kami dan keluargamu," kata malaikat Allah. Kemudian, kedua tamu itu menyuruh Nabi Lut alaihi salam agar membawa keluarganya pada akhir malam, serta melarang mereka menengok ke belakang ketika kaum Sodom tertimpa azab.
Selanjutnya adalah azab Allah terhadap kaum Nabi Lut alaihi salam. Setelah malaikat Allah berkata demikian, malam harinya Nabi Lut alaihi salam beserta keluarganya meninggalkan rumahnya melalui pintu belakang. Nabi Lut alaihi salam memerintahkan kepada keluarganya agar tidak menoleh ke belakang pada saat mendengar azab. Pagi-pagi sekali datanglah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri Sodom diguncang gempa bumi yang sangat hebat. Bukit longsor, gedung hancur karena kota Sodom dibaliknya. Sehingga bagian atas kota itu menjadi di bawah dan sebaliknya. Kemudian kaum yang durhaka itu diturunkan hujan batu yang sangat besar. Batu itu terus menghujani mereka sehingga tidak ada seorang pun yang hidup. Dan istri Nabi Lut alaihi salam yang tergerak hatinya untuk menoleh ke belakang. Kemudian dia tewas bersama penduduk Sodom yang durhaka. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyimak bersama-sama tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Sangat mengerikan ya anak-anak, azab yang diberikan oleh Allah kepada kaum Nabi Lut alaihi salam atau kaum Sodom. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu mentaati semua aturan yang Allah minta kepada kita dan menjauhi larangan yang sudah Allah larang kepada kita semua. Amin. Sekarang, marilah anak-anak soleh dan soleha membuka buku cetak pendidikan agama Islam halaman 86, pelatihan Romawi 2, yaitu berikanlah tanda silang pada jawaban yang benar. Ada nomor 1 sampai 10. Nah, anak-anak solih dan solihah, silahkan dikerjakan ya pilihan gandanya. Jika anak-anak solih dan solihah ada yang kurang jelas, anak-anak solih dan solihah bisa meminta tolong kepada ayah dan bunda untuk menjelaskan maksud dari pertanyaannya. Terima kasih. Semoga anak-anak solih dan solihah dapat mengambil manfaat atau mengambil hikmah dari kisah Nabi Lut alaihi salam.